Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abun Abdul Aziz Samalanga, Allah yarham, adalah seorang ulama besar Aceh yang haul beliau baru saja diperingati beberapa hari yang lalu oleh seluruh murid-muridnya di komplek LPI Mudi Masjid Raya Samalanga. Salah satu karya besar beliau untuk bangsa ini adalah lahirnya ulama-ulama penerus beliau yang gigih mempertahankan Ahlus Sunnah di seantero Aceh dan Nusantara. Dari semua murid Abu Yamudawali Al-Khalidi, Abunlah yang paling berhasil dalam hal melahirkan kader ulama. Di antara karamah yang Allah berikan kepada Abun adalah banyaknya firasat Abun yang terbukti kebenarannya di kemudian hari. Banyak kisah yang memperlihatkan kebenaran firasat Abun, terutama dengan para murid-muridnya. Rasulullah pernah mengingatkan akan firasat seorang mukmin, "Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan nur Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Di antara kisah-kisah tersebut adalah yang pertama, pada suatu hari datang dua santri baru di Dayah Mudi. Pada saat menghadap Abun, salah satu dari santri baru tersebut dipandang oleh Abun dengan cukup lama. Setelah kedua santri tersebut keluar ketika ditanyakan hal tersebut, Abun menjawab, esok hari ia akan pergi meninggalkan Dayah, sedangkan yang seorang lagi akan bertahan di Dayah selama beberapa saat. Esok harinya hal ini terbukti. Santri yang dipandang oleh Abun tersebut langsung hengkang dari Dayah, sedangkan yang satu lagi tetap bertahan sampai beberapa tahun. Yang kedua, Abun pernah ditanyakan oleh salah satu murid mengapa Abun tidak membentuk ikatan alumni sebagaimana dilakukan oleh Abu Tupin Raya pada Dayah beliau Darus Saadah. Abun menjawab, itu tidak perlu saya pikirkan, suatu saat akan dipikirkan oleh mereka sendiri. Hal ini terbukti saat ini alumni Mudi telah memiliki satu ikatan organisasi yang bergabung dalam Yayasan Al-Aziziyah. Yang ketiga, salah satu murid Abun, Abu Manan Alulu, mengeluh kepada Abun tentang anaknya yang paling tua yang memiliki kekurangan mental, bahwa anaknya ini susah untuk diajarkan ilmu agama. Abun mengatakan supaya beliau jangan bersedih, karena kelak anak beliau tersebutlah yang akan menjadi tulang punggung keluarga beliau dalam hal nafkah. Hal ini terbukti setelah Abu Manan meninggal dunia sebagaimana yang Abun katakan. Yang keempat, pada awal-awal Abu Dawud Nibung mendirikan Dayah dan belum didatangi para santri sampai beberapa tahun, Abun telah berpesan bahwa Dayah Abu Dawud akan maju dan beliau akan kewalahan menyediakan kamar penginapan untuk santri. Saat mendengar perkataan Abun tersebut, Abu Dawud Nibung sampai merasa heran, bagaimana mungkin Dayah beliau bisa berkembang seperti itu. Padahal sudah beberapa tahun beliau mendirikan Dayah, namun belum ada santri yang datang untuk belajar. Namun sekarang perkataan Abun tersebut terbukti kebenarannya. Dayah Darul Huda Nibung menjadi Dayah salah satu Dayah favorit di Aceh yang jumlah santrinya berada pada urutan nomor 2 setelah Dayah induknya Mudi Mesra. Yang kelima, pada suatu ketika ada seorang santri Aceh yang baru pulang dari Arab Saudi. Ia melakukan silaturahmi ke beberapa ulama besar Aceh dan mendapat sambutan hangat dari beberapa ulama dikunjungi, hingga akhirnya sampai ke rumah Abun. Dalam bincang-bincangannya dengan Abun, santri tersebut mengatakan bahwa ia sengaja bergaul dengan kelompok Wahabi untuk menarik mereka ke jalan yang benar. Mendengar hal itu, Abun dengan segera membantahnya. Peta pegah dijata, tajak kawiye nyen jalu-jalu kalam babahye hanadathe. Apa kamu katakan? Kamu itu ingin memancing ikan hiu. Kamu dan kapalmu sudah dalam mulut hiu, tapi kamu tidak menyadarinya. Maksud dari ungkapan itu adalah Abun membantah dakwaannya bahwa ia berkawan dengan Wahabi demi menarik Wahabi ke jalan yang benar. Abun mengatakan bahwa perbuatannya tersebut akan berakibat ia sendiri terjatuh dalam akidah Wahabi tanpa disadarinya. Hal itu terbukti di kemudian hari. Pada saat itu, belum tampak geligat yang berbeda pada diri santri tersebut. Ia masih bersikap layaknya lulusan Dayah biasa yang menentang pemahaman kaum Wahabi. Namun lama-kelamaan, sikapnya mulai menampakkan perubahan. Ia mulai menjarang amaliyah yang dijalankan di Dayah, seperti berdoa setelah as-salat,
tahlilan, mencium tangan ulama, kunut dan banyak hal-hal yang lain. Firasat Abun tersebut tidak meleset sedikit pun. Pada tahun 1995, saat pemerintah Aceh di bawah Gubernur Syamsuddin Mahmud membawa para ulama-ulama Aceh keliling dunia, santri tersebut sekamar dengan Abu Mudi. Dalam bincang-bincangannya, tanpa sadar ia buka kartu bahwa ia mendapat gaji sekian dari pemerintah Arab Saudi untuk menyebarkan paham Wahabi di Aceh. Sampai saat ini sikapnya semakin jauh masuk dalam akidah Wahabi, seperti yang Abun katakan. Yang keenam, Abun juga sering memprediksikan keadaan para muridnya ke depan. Misalnya ada murid beliau yang beliau katakan bahwa ia akan mengejar ke depan dan bahkan melebihi murid beliau yang lain yang bahkan memiliki kemampuan lebih. Kenyataan di kemudian hari tidak meleset sedikit dari perkataan Abun. Yang ketujuh, Abu Mudi menceritakan pada awalnya Walid Nuh atau Tengku Nur Zahri, pimpinan pesantren Nurul Aiman Samalanga, hanya mendirikan panti asuhan bukan sebuah daya. Pada suatu ketika, Abun mengatakan kepada bahwa Nyak Nuh atau Walid Nuh suatu saat akan mendirikan daya. Hal ini terbukti bahwa sekarang ini panti asuhan yang dikelola Walid Nuh telah berkembang menjadi satu daya yang besar yang terletak tidak jauh dari daya Mudi Mesra. Dan masih banyak lagi firasat-firasat almarhum Abun Abdul Aziz yang terbukti kebenarannya. Allahu a'lam.